Nusantara dikenal sebagai negara maritim sejak masih menjadi kerajaan-kerajaan. Para raja kerajaan kuno sadar dengan potensi Laut Nusantara. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Sriwijaya, Mataram kuno, Medang Kediri, dan Majapahit adalah kerajaan yang mampu memanfaatkan potensi maritim tersebut. Kali ini akan saya bagikan cerita tentang kehebatan kerajaan Majapahit dalam bidang kemaritiman. Dengan judul Cerita dan Rahasia Laut Kerajaan Majapahit yang Disegani Lawan dan Kawan. Seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Mongol di bawah pimpinan Kublai Khan dari dinasti Yuan masih merasa dendam dengan Jawa karena 2 kali kalah dari Becundangi Jawa. Pertama ketika utusan Mongol yang bernama Menci dikirim ke Jawa untuk diplomasi. Alih-alih diplomasi, Menci justru pulang ke Mongol dengan 1 telinga yang terpotong. Selain itu, dahi Menci diberi cap tanda maling dengan besi panas. Berdasarkan naskah Yuanzi yang berisi sejarah-sejarah dinasti Yuan, 20.000-30.000 prajurit dikumpulkan dari berbagai pangkalan militer untuk menggempur Jawa yang kala itu dipimpin oleh Prabu Kertanegara Raja Singosari. Namun sayangnya, sesampainya di Jawa, kerajaan Singosari telah runtuh akibat kudeta Prabu Jayakatwang dari Gelang-Gelang. Keadaan tersebut dimanfaatkan Dia Wijaya untuk mengajak pasukan Mongol untuk menghancurkan kerajaan milik Jayakatwang. Kedua, Mongol kembali marah kepada Jawa akibat diusir Mongol dari tanah Jawa. Keadaan tersebut menjadikan basis pertahanan Mongol yang berada di Kalimas, Surabaya, hancur dan memaksa pasukan Mongol kembali ke tanah asalnya. Serangan tersebut mengakibatkan 3.000 pasukan dan beberapa jenderal besar pasukan Mongol gugur. Kekalahan tersebut membuat Kublai Khan marah dan menghukum Jenderal Iltutmish dan 2 jenderal lainnya dengan hukuman cambuk serta mencabut semua harta kekayaan ketiga jenderal. Ketika menyerang Jawa, saat itu Kublai Khan mengerahkan pasukan dengan kapal yang berkapasitas 30 penumpang. Kapal ini sangat kecil dibanding dengan kapal yang dimiliki Jawa era Mataram kuno. Dalam riwayat kelantang yang dituturkan oleh Lontara Project Lagaligoivo Nusantara Project, dikatakan duta kerajaan Jiosi yang sekarang dikenal dengan Anam Vietnam datang menghadap Raja Medang. Di hadapan Raja Medang, duta ini meminta bantuan agar negaranya dibebaskan dari kedudukan Tiongkok. Raja Medang mengabulkan permintaan tersebut dan mengirimkan marinir yang secara besar-besaran. Pasukan ini merupakan pasukan gabungan Jawa, Melayu, dan Laos dengan melibatkan 5.700 kapal. Sebuah parade besar yang mengerikan, di mana formasi kapal berbagai jajaran pulau yang bergerak. Kapal yang mengangkut bukan hanya marinir, namun juga kuda dan gajah. Bisa kita bayangkan betapa besar kapal Medang kala itu, betapa majunya teknologi maritim era kerajaan Mataram kuno. Kala itu yang kapalnya bahkan mampu mengangkut pasukan perang, hewan perang, dan logistik lainnya. Setelah menyeberangi Teluk Siam, perjalanan diteruskan lewat darat.
Pasukan besar ini muncul dari arah pegunungan dan lantas menyerang Jiaoxi. Pertempuran besar antara pasukan Jawa dengan pasukan Jiaoxi berlangsung selama 6 bulan lamanya. Dan akhirnya pasukan Tiongkok menyerah kalah. Ternyata pasukan militer dinasti Tang yang ditempatkan di Jiaoxi sangatlah besar hingga membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk ditaklukkan. Balik lagi ke cerita kekalahan Mongol saat menyerang Jawa. Besar kemungkinan pasukan Kublai Khan yang berhasil kabur dengan naik kapal karena kekalahannya tetap diburu habis oleh pasukan kapal militer Dia Wijaya dan para marinir Madura hingga menderita kepergian yang cukup besar. Kekuatan marinir Majapahit memang tak bisa dianggap enteng, terlebih di era Raja Hayam Wuruk, raja muda yang progresif di masanya. Dalam berbagai konfrontasi, pasukan marinir Majapahit benar-benar menjadi hantu laut yang mengerikan. Kekaisaran Mongol dan kerajaan lainnya harus berpikir berkali-kali jika ingin memajukan armada kapalnya ke wilayah Malaka yang kala itu berada di bawah perlindungan Majapahit saat itu. Wilayah Jambi menjadi pangkalan armada barat Majapahit. Diceritakan dalam Babat Melayu yang berbahasa Kawi, Majapahit tercatat mengerahkan 1.800 kapal, 300 diantaranya adalah kapal Jung Jawa, yang setara dengan kapal induk pada era sekarang. Kapal Jung Jawa memiliki 4 tiang layar yang semuanya terbuat dari papan yang berlapis-lapis sehingga mampu menahan meriam Portugis. Bahkan kapal Portugis yang paling besar pun tidak ada apa-apanya di hadapan dengan kapal Jung Jawa. Kapal Jung Jawa diperkiraan memiliki bobot 600 sampai 1000 ton dengan panjang 313 meter sampai 391 meter yang kala ditabrakkan ke kapal-kapal Eropa akan langsung berantakan dan tenggelam. Besarnya kapal Jung Jawa masih mengenang besar daripada kapal induk Amerika Great Republic yang hanya memiliki panjang 101 meter. Bahkan kapal Titanic pun masih kalah karena hanya memiliki panjang 269 meter. Kapal pusaka Laksmanan Cheng Ho juga tidak ada apa-apanya karena hanya sepanjang 138 meter. Saat berlayar, kapal Jung Jawa diiringi oleh kapal-kapal kecil lainnya sebagai kapal penyerang dan pelindung kapal Jung Jawa. Hanya saja, informasi seperti ini tampaknya tidak digunakan oleh kerajaan Demak yang mewarisi konsep kapal Jung Jawa, sehingga pasukan Portugis dapat mengalahkan pasukan dan rombongan kapal Jung Jawa. Menurut catatan, kapal-kapal era Majapahit memiliki konstruksi rumit dan memiliki rahasia konstruksi khusus. Seluruh badan kapal disambungkan bukan menggunakan paku, melainkan dengan pasak-pasak kayu berukuran besar. Saking besarnya kapal Jung, kapal tersebut tidak bisa merapat ke dermaga, sehingga dibutuhkan kapal-kapal kecil untuk aktivitas bongkar muat. Armada kapal Majapahit Jung dilengkapi dengan berbagai macam senjata perang, seperti senapan, meriam, pemanahan, misiu, dan lain-lain. Sebagai senjata perang, Majapahit dibuat sendiri di daerah Bojonegoro, sementara misiu dan armada kapal dibuat di daerah Lamongan. Bahkan baku pembuatan kapal adalah kayu jati terbaik yang tumbuh selama ribuan tahun di hutan Jawa. Cerita hebat armada laut Majapahit dihidupkan lagi oleh Soekarno
armada laut era Soekarno sangat ditakuti seluruh Asia bahkan dunia.